Ya, radhiyallahu robba bil Islami dina bi Muhammadin nabiyya rasulullah subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Segala puji hanya milik Allah. Salawat serta salam tak lupa kita panjatkan kepada teladan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, sahabat, tabi'in, ya, kepada peserta Sister Online hari ini, selamat datang. Saya ucapkan, perkenalkan nama saya Dian. Insya Allah jadi MC 1 jam ke depan bersama rekan saya Teh Mae. Sebentar, Teh Mae sudah bisa hadir? Saya sapa dulu ya. Iya, Teh Dian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Teh Dian. Waalaikumsalam, Teh Mae. Gimana kabarnya? Alhamdulillah, khair. Alhamdulillah. Mudah-mudahan sehat terus ya. Ini Teh Mae lagi menunggu hari H ya, hari kelahiran. Kapan itu, Teh? Insya Allah dijadwalkan 1 Mei. Oh ya, minggu depan berarti insya Allah ya. Mudah-mudahan lancar semuanya. Sahabat Sister Salimah, hari ini kita akan mengkaji tentang, boleh di flyernya mungkin, Mbak Dinda, acara hari ini. Boleh ditampilkan dulu. Hari ini kita akan apa? Jadi Pak Balet kayaknya. Hari ini insya Allah kita akan mengupas tentang bergizi nggak harus mahal, gimana caranya katanya gitu ya. Bersama Teh Paramita Sari, Gizi kali ya, dietitian MHKes. Ya, insya Allah Teh Mitanya hari ini sudah hadir di tengah-tengah kita. Apakah sudah hadir belum ya? Ya, hari ini insya Allah acara Sister hari ini disponsori oleh, saya baca dulu ya, oleh Gentara, Generasi Cinta Rasul, dan Cabai Rawit. Ya. Untuk mengefektifkan waktu, mari kita sama-sama dulu kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya tilawah. Ya, tilawah oleh Teh Nur ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga Teh Nur. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kulu. Ya ayyuhalladzina amanu kulu thayyibat. Kulu min thayyibat ma razaqnakum washkuru lillah. Washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Innama harrama alaikumul maitata waddama walahmal khinzir wa ma uhilla bihi li ghairillah. Faman uturra ghaira baghin wala 'adin fala ithma alaihi. Innallaha ghafurur rahim. Wah orang-orang yang beriman, makanlah dari rezeki yang baik yang diberikan kepada kamu, dan bersyukurlah kepada Allah jika kamu hanya menyembah kepada. Sesungguhnya Dia hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah. Emang makan nggak? Nanti irahan. Daging babi dan hewan yang disembelih orang siapa bukannya dan tidak pun melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khair Teh Nur yang sudah membacakan ayat tentang makanan halal ya, insya Allah. Selanjutnya yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh siapa nih Teh Mae? Oleh
Ketua Salimah PC Antapani, adakah Bu Dokter? Sudah hadirkah? Oh iya. Dengan Dokter Nisa, mangga Dokter Nisa. Belum ada ya? Sudah ada, tapi tidak terdengar mungkin sebentar. Mangga Dokter Nisa. Sudah adakah Dokter Nisa? Sambil nunggu, dibacakan dulu saja. Dian itunya. Barangkali mau memperkenalkan dulu CV-nya iya. materi. Materi boleh. Mangga boleh di-share dulu ya Mbak Dinda. Profil pemateri hari ini. Ya. Belum ya? Oh ya, belum. Ya, ini aja. Kita ya. Share dulu mangga mungkin tema. Oh ya, sudah ya. Nah, ini dia. Sebentar biar saya baca dulu ya. Aduh pakai bahasa Inggris nih. Suka bingung kalau pakai bahasa Inggris saya. Singkatnya aja Teh Dian. Masya Allah ini aktivitasnya banyak juga. Namanya adalah Teh Paramita Sari. Pramita Teh. I believe that sebentar. Beliau lulusan UGM Universitas Gadjah Mada ya. Oh ternyata hukum ya di Fakultas Hukum, subhanallah. Kemudian S1-nya ya itu ya tahun hukum 2009 sampai 2012. Kemudian beliau di Gadjah Mada jurusan medicine gitu ya. Tahun 2008 sampai 2009 di Gadjah Mada juga Bachelor in Health Nutrition di 2003 sampai 2008. Kalau S2-nya ternyata di hukum ya. Kemudian aktivitas beliau founder of Ngasiyu, founder of Keluarga Peduli ASI, founder of Sisterhood, founder of Bersama Atasi Stunting Dietitian, lactation counselor, professional skill, marketing communication, copywriting, public relation, presentation, and counseling. Ya. Beliau expertnya di mana nih? Di healthy lifestyle, child and maternal health, nutrition, and diet plan. Oh, berarti bisa nih kayaknya konsultasi ya untuk diet buat saya nih ke Teh Mita kayaknya. Insya Allah. Ya, kita tidak berlama-lama. Kita langsung saja sapa Teh Mita sore hari ini. Assalamualaikum Teh Mita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya nih Teh? Alhamdulillah hari ini lumayan panas di sini, kayak cucian pada kering deh. Alhamdulillah ya. Setelah berhari-hari hujan, kalau di Bandung hujan. Kalau Teteh di mana? Di Kalimantan. Oh, Masya Allah, ternyata dari Kalimantan. Saya baru tahu loh. Subhanallah ya. Ya Teh, mangga. Gimana? Pandemi, jadi kita bisa silaturahim walaupun tempatnya jauh. Iya, betul-betul ya. Ternyata pandemi itu bagi saya sih banyak hikmah ya. Salah satunya kita lebih akrab ya dengan media Zoom ini, terutama kalau saya kan rada-rada gaptek ya Teh, kalau saya pribadi. Tapi jadi kita bisa lintas ya, lintas provinsi, lintas pulau gitu. Nggak kebayang dulu kalau dulu belajar tuh lintas provinsi, nggak kebayang, tapi alhamdulillah gitu ya. Dengan adanya pandemi ini kita jadi bisa saling menuntut ilmu terutama ya. Hari ini insya Allah bersama Teh Mita. Mangga Teh.
Alhamdulillahirrahmanirrahim. Senang banget hari ini dapat undangan dari Salimah Antapani ya dari Bandung. Saya udah lama banget nggak ke Bandung. Kangen deh sama itu, sama Batagor Kingsley. Batagor Kingsley teh halal nggak? Oh iya, iya. Di Naripan ya Teh? Apa jalan veteran ya? Apa sih saya lupa tuh. Naripan, di Naripan. Ya, Naripan dia. Soalnya dulu tuh ibu pernah ngantor di jalan apa ibu dulu ya, jalan Sumatera apa gitu dulu tuh kantornya tuh apa di Jalan Riau gitu, pokoknya daerah-daerah situ deh, dekat-dekat Evo situ. Terus apa namanya, kalau kita ke Bandung gitu, kalau jemput ibu gitu tiap pekan itu diajak makan. Ibu tuh ini punya kelebihan tahu makanan, ya itu jalan veteran, seingat saya juga jalan veteran. Jadi apa namanya, ibu saya tuh lidahnya sensitif sama makanan enak. Kalau ibu udah bilang enak, itu beneran enak gitu. Jadi taunya itu suka dibawain Batagor Kingsley, terus apa lagi gitu. Itu sih yang paling ingat. Tapi Bandung mah makanan tuh kayaknya enak sama enak banget. Nggak ada lagi yang lain. Kebetulan juga nggak kebetulan yang Qadarullah ada kakaknya ibu juga di, kenapa saya lupa, Bojongkoneng, di Bojongkoneng di atas ya. Iya, iya. Jadi dulu mah sering banget ke Bandung gitu. Kalau ke Antapani kayaknya pernah sih, tapi cuma main aja ke rumah teman dulu sekali-sekali. Soalnya saya kalau di Bandung takut pergi-pergi, takut nggak bisa balik, bingung naik angkotnya, kan banyak jalur searah ya. Mudah-mudahan nanti ada waktu main ke Bandung lagi. Kapan deh? Ya, amin ya Teh, amin. Iya tadi dari peserta Jan Veteran katanya, oh iya Jan Veteran, saya ingatnya tuh dekat itu Naripan gitu. Kemarin soalnya lewat. Iya. Mangga Teh. Ya, perkenalkan saya Mita, ini digeret ke sini sama Diah nih, Siti Mardiah Didi kita biasanya manggilnya. Saya memang nggak satu alma mater di kampus sama Didi, tapi di SMA ya. Cuma Didi masuk, saya keluar gitu. Jadi sebenarnya nggak ketemu juga sih. Terus dari Jakarta, kan dulu kita satu SMA-nya di Jakarta, di SMA 14. Terus saya melanjutkan ke Jogja. Jadi S1-nya di Gizi Kesehatan di Fakultas Kedokteran UGM. Terus lanjut profesi yang tadi 2008 sampai 2009 ya. Terus kemudian saya selanjutnya dihukum karena kelamaan kuliah, akhirnya saya dihukum sampai tahun 2012. Tapi insya Allah masih masih mendalami soal gizinya ya. Kalau hukum kesehatannya udah lama lupa, banyak yang lupa. Yang ingat nggak tahu masih ada apa, masih ada yang ingat. Jadi begitulah kenapa saya tadi tulisannya bisa dihukum itu ya, karena memang pas S2 itu awalnya saya masuknya bukan ke fakultas hukum sih, masuk ke sekolah pasca aja gitu, ke sekolah pasca. Terus saya pengen belajar tentang advokasi kesehatan gitu. Memang dari dulu tuh hobinya masalah-masalah kayak kebijakan kesehatan, advokasi gitu-gitu ya. Tapi saya nggak ngerti kenapa waktu saya mau lulus itu jurusannya bisa pindah ke fakultas hukum. Memang membingungkan. Jadi akhirnya saya lulusnya sebagai master hukum kesehatan gitu. Mudah-mudahan tetap ada manfaatnya. Pasti semua itu ada ibroh. Amin. Insya Allah ya. Gitu ya. Hari ini saya ditodong berbicara tentang bergizi itu nggak harus mahal ya. Jadi sekarang ngetren banget tuh tren makanan-makanan sehat, makanan yang katanya bergizi tapi namanya asing gitu ya. Terus harganya juga lumayan menguras kantong gitu. Itu nggak hanya berlaku di orang dewasa, bahkan ke MPASI anak-anak juga gitu. Nah, suatu hari saya pernah ditanya sama seorang teman dekat saya, jadi dia tuh keluarganya itu lagi heboh sama diet eating clean, clean eating apalah itu ya, saya nggak ngikutin gitu. Pokoknya dia bilang, benar nggak sih kalau kita
eat clean itu nggak boleh makan ayam geprek gitu. Sedangkan dia jualan ayam geprek di sana gitu di Batam. Jadi dia tuh yang worry gitu kan. Terus saya tertarik untuk membuat sebuah video tentang pertanyaannya dia. Silahkan disimak baik-baik ya. Mbak Di ada di dirimu kan? Ya, aku nggak bisa share dari sini. Mbak Didi bisa di-share videonya ya tadi. Ini sebenarnya videonya saya bikin sekaligus sebagai tugas di satu kelas yang saya ikutin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Mita The Dietitian. Sebelum kita mulai, klik dulu ya tombol subscribe dan loncengnya. Hari ini kita mau bahas pertanyaan salah seorang teman soal diet. Apakah yang disebut diet itu kalau kita makan makanan yang mahal-mahal kayak chia seed, terus almond, terus Himalayan salt? Kalau yang dikonsumsi makanan lokal termasuk diet juga nggak ya? Tentu saja, makan makanan lokal juga termasuk diet kok. Karena diet adalah diet itu bukan nggak makan atau bukan cuma nurunin berat badan atau membatasi makan. Diet itu sebenarnya pola makan yang benar. Pola makan yang benar disesuaikan dengan berat badannya, dengan tinggi badannya saat ini, umur, aktivitas. Nah, udah jelas kan diet itu apa? Mari mulai diet kita dengan gizi seimbang. Atur diet kita sesuai kebutuhan, bukan ikut-ikutan ya. Pilih diet yang menyenangkan untuk kita. Yang kedua, pilih yang menyehatkan, jangan bikin sakit. Yang terakhir, pastikan kita konsisten melakukannya. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu tadi materi tentang sebenarnya itu bagian dari bergizi itu nggak mahal. Jadi bergizi itu bisa terjangkau gitu. Karena sebenarnya makanan bergizi itu kan ada di sekitar kita gitu. Ini saya tinggalnya di hutan, tuh kan kebetulan lagi. Qadarullah saya tinggalnya di hutan nih, benar-benar di hutan ya, di Kalimantan, di hutan pula gitu. Jadi benar-benar pedalaman. Kalau mau makan kangkung, tinggal metik di belakang. Terus kalau bisa dicari di hutan sih banyak gitu ya, daun-daunan yang kayak lalap-lalapan. Ada daun katuk juga di rumah sebelah gitu. Tapi kadang-kadang ya beli juga sih. Kebanyakan saya masih beli kayak buncis gitu, karena saya berkali-kali nanam gagal gitu. Buncis, kemangi, seledri gitu. Tangan saya nggak bakat buat nanam ya, jadi gagal-gagal terus tiap kali menyemai benih-benih sayuran gitu. Nah, saya banyak dengar soal pola makan atau pola diet yang aneh-aneh gitu ya, yang harus pakai ini, harus pakai itu gitu kan. Ada juga yang kayak kemarin ngetren banget itu adalah pola makan defisit kalori yang defisitnya kebangetan gitu. Jadi itu kemarin banyak kritik ya, banyak dikritik terutama oleh teman-teman sejawat saya, oleh rekan-rekan gizi, rekan-rekan yang mendalami soal gizi di bidang apapun gitu, di bidang pangan atau di bidang klinis gitu. Kalau saya kan di klinis, soal defisit kalorinya gitu, karena di situ kan disampaikan kalau defisitnya itu sehari itu cuma 500 kilokalori. Sedangkan selama ini karena saya banyak berkutat di kesehatan anak, terutama MPASI gitu ya, saya kaget gitu karena 500 kalori itu buat bayi aja itu ngepas gitu. Maksudnya itu kebutuhan bayi gitu. Orang dewasa dikasih 500 kalori apa nggak pingsan, saya bilang gitu kan. Karena itu jauh banget ya. 50%-nya dari kebutuhan, bahkan kebutuhan remaja gitu. Kalau cuma 1000 kalori. Itu nggak mencukupi banget, nggak mencukupi kebutuhan dasar dari orang dewasa gitu. Jadi tubuh kita itu kan butuh energi untuk melakukan aktivitas. Nah, energi yang kita butuhkan itu
ada yang basic, ada yang total gitu. Jadi ada, kalau kita ngitung kebutuhan kalori itu yang pertama adalah kebutuhan basic dulu, terus yang berikutnya adalah total kebutuhan energi kita setelah dikalikan dengan faktor aktivitas dan faktor stres kalau ada penyakit. Jadi sebenarnya kalau kebutuhan basic kita 1000 kilokalori, kebutuhan basic ini dihitung dari apa? Dihitung dari usia, dari jenis kelamin, dari berat badan, dan dari tinggi badan. Itu baru dapat basicnya aja. Nah, setelah itu dihitung, kita masih harus menghitung faktor aktivitas kita. Apakah aktivitas kita itu rendah atau mageran gitu ya. Terus ada yang aktivitasnya ringan gitu. Ada yang aktivitasnya sedang, bahkan ada yang aktivitasnya berat. Contohnya aktivitas berat itu misalnya kuli bangunan, itu hitungannya aktivitasnya berat gitu ya. Terus orang-orang yang kerja di lapangan gitu, yang ditambang, yang di yang harus banyak menggunakan fisik gitu ya, atau tentara gitu yang berperang dan lain sebagainya, itu termasuk di faktor aktivitas yang berat gitu. Jadi banyak banget faktor yang menentukan kebutuhan energi kita, nggak bisa disamain gitu. Dan yang bikin heboh lagi kemarin juga, ternyata yang memberikan advice itu expert di bidang gizi, tapi tenaga kesehatan yang tidak mendalami soal gizi, tapi ngomong soal gizi. Bahkan dia nggak mendalami spesialis gizi klinik gitu. Jadinya kemarin heboh lah ya. Mudah-mudahan ibu-ibu di Salimah, Fani, dan sekitarnya, dan peserta yang hadir hari ini dari Ibu Salimah dari mana aja, itu nggak mudah terpengaruh sama isu-isu diet-diet yang aneh-aneh di luar sana ya. Jadi nanti kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, silahkan langsung ditulis di kolom chat ya, biar bisa diklarifikasi nih apakah pola yang dijalani selama ini atau yang ingin dijalani nanti itu sudah tepat atau. Nah, terus ada juga kemarin mungkin yang heboh-heboh itu kalau mau makan sehat atau mau makan yang bergizi itu harus beli garam yang warnanya pink atau apalah ya biji-bijian chia-chia itu. Padahal kita punya biji selasih gitu. Secara kekayaan alam Indonesia itu kita sebenarnya udah punya semuanya yang digaung-gaungkan dari luar bagus-bagus gitu. Termasuk ikan juga. Ada yang percaya banget kalau salmon bikin pintar. Jadi dulu ada ibu-ibu yang nanya ke saya soal MPASI gitu ya. Mbak, kalau mau bikin salmon buat MPASI itu diapain masaknya gitu. Terus saya kaget lah, kalau misalnya nggak tahu masaknya kenapa beli salmon? Iya, biar anak saya pinter gitu. Terus saya bilang, Mbak, kalau cuma dikasih makan salmon, tapi anaknya nggak diajarin, sama aja, dia nggak bakal pinter. Karena anak pinter itu bukan perkara dia makan apa terus langsung bisa ngitung, kan? Tapi harus dilatih juga, harus distimulasi kognisinya, gitu. Kecerdasannya, dikasih ilmu yang bermanfaat, gitu. Dikasih makanan yang sehat untuk mendukung dia belajar. Itu kan, faktor yang bisa mencerdaskan anak gitu, tapi bukan hanya satu faktor aja. Terus ada lagi yang percaya kalau lebih sehat makan pakai garam yang pinky-pinky itu, yang katanya dari Himalaya. Padahal itu kan sebenarnya garam yang sama kayak garam yang dipanen atau yang dibudidayakan sama petani garam kita di Madura sana gitu, sama-sama NaCl gitu, natrium klorida. Cuma karena dia tempatnya ada di daerah sana gitu ya, di benuanya sih sama ya, di daerah pegunungan yang di sana gitu, dan kontur geografisnya juga berbeda gitu. Jadi mungkin lebih wow gitu. Padahal isinya itu masih lebih bagus kita beli garam-garam yang sudah lebih wow. Padahal isinya itu masih locally ada di Indonesia dan sudah difortifikasi dengan yodium. Kenapa sih garam di Indonesia itu harus ditambah yodium? Kalau nggak ditambah yodium kok
tidak direkomendasikan gitu oleh tenaga-tenaga kesehatan, oleh BPOM gitu ya. Karena di Indonesia itu masih tinggi angka gangguan akibat kekurangan yodium atau kita kenal dengan GAKI gitu ya. GAKY, gangguan akibat kekurangan yodium. Kita bacanya GAKI. Jadi perlu adanya fortifikasi di makanan-makanan yang sering dikonsumsi oleh orang Indonesia gitu supaya tidak terjadi gangguan akibat kekurangan yodium itu tadi. Yang paling gampang itu ya diantaranya tadi garam ya. Dan juga bisa ke makanan-makanan lainnya. Nah, si yodium ini kalau kurang bisa menyebabkan apa? Yang pertama, yang paling sering kita kenal itu adalah gondok. Bukan gondong ya, bukan gondongan. Kalau gondongan itu virus. Kalau gondok itu kita tahu lah ya, lehernya itu membesar gitu, kayak ada batuknya gitu, kayak ada isinya, bijinya besar itu. Di bawah sini, di daerah leher gitu karena kekurangan hormon tiroid. Karena gangguan tiroid gitu akibat kekurangan yodium. Nah, terus selain gondok yang paling gampang kelihatan oleh kita, ada lagi yang nggak kelihatan, yaitu kretinisme. Jadi kretinisme itu dia gangguan hormon pertumbuhan gitu ya akibat kekurangan yodium. Dulu saya pernah ketemu sama penderita atau penyintas kretinisme ini ada di daerah pegunungan di Magelang sana gitu ya, di Kabupaten Magelang, namanya daerah Serumbung. Itu satu desa banyak banget yang mengalami kretinisme. Kayak apa orang yang kretinisme itu? Jadi waktu saya ketemu orangnya, kesan saya usianya itu baru sekitar 10 tahun, 9, 8, 9, 10 tahun. Kecil. Kan saya ke sana sebagai mahasiswa nih. Kesannya kayak anak SD gitu. Kecil, mukanya masih muda, awet gitu kayak mukanya awet juga gitu, awet mudanya. Tapi usianya tuh 17 tahun, bahkan ada yang 20 tahun gitu. Jadi mereka nggak bisa tumbuh gitu. Mereka nggak bisa tumbuh sesuai dengan usianya. Kan enak awet muda, nggak enak juga karena orang yang mengalami kretinisme itu bukan cuma menang di awet muda dan kecilnya gitu dan pendeknya, maksudnya bukan cuma ngalamin itu doang, tapi mereka mengalami retardasi mental gitu, jadi keterbelakangan mental. Tak apa-apa kalau baby face gitu kelihatan muda jauh di bawah umurnya, tapi pinter itu masih mending ya. Ini udah kelihatannya baby face, imut-imut, tapi on gitu kan nggak enak juga gitu. Jadi hati-hati jangan sampai kita kena kretinisme. Jadi kalau ada yang bilang lebih sehat pakai garam Himalaya, jangan langsung percaya karena garam Himalaya itu kan nggak difortifikasi sama yodium. Jadi tetap aja lebih sehat garam yang sudah difortifikasi dengan yodium karena kita tinggalnya di Indonesia bukan di Himalaya. Terus ikan salmon tadi ya dibilang ikan salmon itu kaya dengan omega 3 gitu. Omega 3-nya tinggi. Betul, memang menduduki posisi keempat dari sumber omega 3. Tapi tahu nggak teman-teman kalau yang lebih tinggi lagi daripada salmon itu adalah lele. Jadi locally kita punya ikan yang juga omega 3-nya tinggi, yaitu lele. Ada lele, ada tiram, ada apa lagi ya? Ada makarel juga, ini yang bukan lokal. Terus ikan teri juga omega 3-nya juga tinggi. Jadi sebenarnya makanan-makanan lokal Indonesia itu tidak kalah kerennya dengan makanan-makanan yang nggak ada di Indonesia, yang internasional cuisine gitu, tapi dimarketing sebagai sumber-sumber yang wow gitu. Jadi jangan pesimis gitu. Apakah kita jadi orang Indonesia terus makanannya nggak sehat? Kok enggak gitu kan? Sebenarnya di Indonesia itu banyak banget karena Allah itu sudah menciptakan manusia tinggal bersuku-suku, berbangsa-bangsa gitu. Itu kan udah dilengkapi juga toolsnya dengan makanan-makanan sehat yang sebenarnya ada di sekitar kita. Daun katuk misalnya, terus juga bayam, ada daging
merah yang juga kaya dengan zat besi gitu ya. Dan kalau kita makannya cukup, porsinya cukup, itu sebenarnya sudah memenuhi kebutuhan gizi kita. Nggak perlu pakai suplemen-suplemen untuk bikin kita sehat gitu. Karena kalau dari dosen biokimia saya dulu ya, kalau misalnya kita makan yang natural atau kita makan yang alami, itu besar molekulnya itu sudah sesuai dengan besar molekul saringan yang ada di tubuh kita. Kan yang menyaring bekas-bekas metabolisme kita itu kan ginjal ya, yang mengeluarkan itu ginjal. Nah, kayak misalnya kita pengen makan vitamin C banyak-banyak. Vitamin C itu nggak bisa disimpan dalam tubuh. Kalau misalnya vitamin C-nya berlebihan, akan dibuang melalui urin gitu, dan urin itu harus disaring sama ginjal. Nah, kalau kita makannya alami, nih buah jeruknya misalnya gitu ya, atau sumber-sumber vitamin C yang lain kayak buah mangga atau cabai atau tomat gitu ya. Kalau misalnya dia bahannya alami, ampasnya, sisanya, sampahnya itu besar molekulnya sesuai dengan saringan yang ada di ginjal. Jadi tidak memberatkan kerja ginjal. Buangnya gampang gitu. Tapi kalau kita pakai suplemen, itu kan buatan manusia. Dan buatan manusia itu tidak bisa menyerupai buatan Allah gitu. Jadi besar molekulnya pun nggak sesuai dengan saringan yang ada di ginjal, sehingga ginjal perlu kerja lebih ekstra untuk mengeluarkan ampas-ampasnya di suplemen ini tadi. Jadi jangan keburu semangat untuk konsumsi banyak suplemen, karena sejatinya tubuh kita juga perlu bekerja ekstra kalau kita terlalu banyak mengkonsumsi suplemen. Nggak boleh dong, Mbak. Boleh kalau misalnya memang diperlukan, misalnya dalam kondisi sakit terus kita nggak mampu mengkonsumsi sesuai kebutuhan gitu, kita bisa pakai suplemen, tapi tidak harus selalu setiap hari itu yang beli ubi gitu ya. Suplemen dikonsumsi sesuai kebutuhan. Saya sambil jawab chat, nggak apa-apa ya? Boleh ya, boleh Mbak. Nah, yang pertama, trik biar anak-anak mau makan sayur itu gimana? Boleh nggak sih ada double protein dalam satu kali makan? Trik biar anak-anak mau makan sayur itu, memang anak-anak itu kan ada masanya mereka tuh picky eater ya. Jadi picky eater itu adalah satu dari 3 jenis food preference. Food preference itu menyukai makanan ya, atau bisa kita bilang ya kesukaan gitu, kecenderungan makanan yang disukai. Nah, ada 3 macam food preferences itu. Yang pertama adalah neofobia. Neofobia itu dia takut untuk mencoba sesuatu yang baru. Jadi biasanya anak-anak itu nggak mau, belum nyoba udah bilang enggak, gitu kan. Belum juga dicoba udah bilang enggak gitu. Itu wajar. Pada anak-anak usia 1 sampai 3 tahun itu sesuatu yang amat sangat wajar. Mereka masih takut untuk mengkonsumsi makanan yang baru. Dan itu baik gitu ya. Jadi kalau versi dokter anak gitu itu baik. Mbak Mita, oh ya. Gimana? Tadi videonya ke close udah deh. Oh iya. Tadi barusan videonya ke close, ya. Oke. Tapi sudah ada. Nah, bentar. Jadi kalau anak nggak neofobia itu malah bahaya. Takutnya dia mudah dikasih makanan yang berbahaya gitu ya. Jadi diiming-imingi makanan baru mau gitu, itu bahaya juga. Jadi anak-anak dengan neofobia itu di usia segitu, usia 1 sampai 3 tahun itu masih aman, dan itu memang baik buat mereka gitu. Supaya jangan mudah terbujuk gitu untuk makanan-makanan yang baru. Terus yang kedua ada picky eater.
Picky eater itu dia pilih-pilih, tapi masih ada substitusinya. Maksudnya pilih-pilihnya tuh gini, misalnya dari berbagai macam sayur, dari golongan sayur nih ya, dari golongan sayur, dia tuh cuma mau 1, 2, 3. Gitu. Ada yang 1, ada yang masih mau 2, ada yang 3 gitu. Ada yang suka semuanya, itu nggak picky eater kan. Tapi kalau picky eater itu dia sayur itu masih adalah yang mau 1. Nggak semuanya nggak suka sama sekali. Terus ada misalnya karbohidrat. Mungkin dia nggak suka nasi, dia nggak suka makan nasi, tapi dia mau kentang. Atau dia mau makan mie. Atau apa gitu. Tapi masih di golongan karbo tuh masih ada yang dia mau. Itu namanya picky eater. Jadi setiap golongan tuh dia ada yang nggak mau, tapi ada yang masih mau. Jadi masih ada gantinya. Kalau selective eater, nah ini yang agak berat gitu ya. Jadi kalau selective eater itu dia benar-benar sayur tuh sama sekali nggak ada yang mau. 1 pun nggak ada yang mau, segala macam sayur. Itu selective eater. Daging misalnya, protein hewani misalnya, lauk hewani, nggak ada yang mau sama sekali. Mau ayam, mau sapi, mau ikan, mau udang, mau apapun jenisnya kalau dari hewan dia nggak mau. Itu selective eater. Terus apa namanya, buah misalnya atau apa gitu. Jadi 1 golongan jenis makanan itu sama sekali dia nggak ada mau. Itu selective eater. Bahayanya adalah kalau dia benar-benar nggak ada yang mau sama sekali gitu ya dari 1 golongan itu, dia bisa mengalami kekurangan nutrisi dari gizi yang ada di golongan tersebut. Jadi kalau selective eater ini harapannya harus diperbaiki gitu ya, nggak kemudian dibiarkan karena ya itu tadi bisa menyebabkan kurang gizi. Itu. Jadi kalau misalnya pertanyaan tadi nggak mau sayur itu dia masuk yang selektif atau masuk yang picky. Kalau masuk yang picky kan berarti dia masih ada yang mau nih. Kayak anak saya mungkin dia masih mau makan buncis atau masih mau makan wortel, tapi dia nggak mau bayam, dia nggak mau kangkung, dia nggak mau sawi, dia nggak mau kol, gitu ya. Nah itu gimana gitu. Nah, seperti itu kita apresiasi dulu. Bagus ya kamu masih mau makan ini loh. Ya emang ini enak gitu kan. Tapi nggak ada salahnya coba yang ini gitu. Tapi jangan dipaksa gitu karena kalau anak udah trauma itu lebih bahaya lagi. Ntar dia sama sekali nggak mau gitu kan. Malah yang tadinya mungkin cuma picky eater bisa jadi dia jadi selektif. Jadi malah jatuh ke kondisi yang membahayakan. Terus gimana dong biar mau gitu kan. Kita belajar dari Rasulullah kalau nasihat terbaik itu adalah teladan. Ya, jadi kita mungkin ingat dulu Rasulullah menyuruh sahabat untuk tahalul gitu ya. Pertama kali ada perintah tahalul, suruh potong rambut pasca haji gitu ya. Rasulullah nerangin ke sahabat-sahabat, tapi nggak ada yang melakukan. Karena mereka belum tahu kan, itu apa, belum ada contohnya. Wah Rasulullah capek gitu kan, udah ditekangin nggak ngerti-ngerti gitu. Terus akhirnya curhat ke Ummu Salamah bilang contohin aja dulu, nanti juga mereka mengikuti. Nah anak-anak juga gitu. Contoh terbaik anak-anak itu kan ya figur idola anak-anak itu kan orang tuanya. Jadi orang tuanya harus contohin dulu. Kalau misalnya anaknya nggak mau, orang tuanya contohin di depan mereka, ini loh sayur, ini loh enak. Kalau perlu agak-agak lebay gitu. Terus bisa juga diselip-selipin di makanannya. Misalnya kita bikin nugget bikinan sendiri gitu. Kan kalau bikinan sendiri bisa kita masukin apa aja suka-suka ya. Bisa dimasukin brokoli, bisa dimasukin wortel gitu. Jadi penting banget memberikan contoh kepada mereka, tetap menyediakan gitu ya, tapi jangan dipaksa gitu kan. Dicontohin aja gitu. Terus yang kadang-kadang suka dilupakan sama orang tua, terutama ibunya adalah selera makan anak itu berawal sejak ibunya hamil. Karena janin itu bisa merasakan apa yang dimakan oleh ibunya melalui plasenta. Jadi kalau kita mau anak kita nanti gampang makan macam-macam, waktu hamil kita juga makan macam-macam gitu, supaya dia punya
apa namanya, punya kamus di lidahnya tentang rasa makanan. Jadi nanti pas dia ketemu makanan itu dia udah ingat gitu kan, waktu dia kena makanan itu, oh ya saya pernah makan ini, dan dia jadi suka. Gitu. Jadi penting banget untuk menyiapkan makan anak itu sejak masa kehamilan. Biasakan diri kita untuk banyak makan makanan bergizi sejak hamil supaya anak kita juga nanti nggak pilih-pilih amat gitu kalau udah mulai makan. Jangan dipisah gitu antara kok anak saya susah banget ya makan gitu. Tapi kita melupakan bagaimana dulu kita mengedukasi soal makan sejak masa kehamilan. Gitu ya, Mbak Didi. Sementara itu dulu nanti mungkin ada tambahan di pertanyaan-pertanyaan berikutnya. Nggak harus mahal. Boleh nggak di-share ilmunya dalam membuat menu atau alternatif makanan anak 0 sampai 6 bulan ya? 0 sampai 6 bulan atau 6 tahun nih? Mbak siapa ini? A32. Mendapat bantuan sosial berupa uang agar pemanfaatan uang benar-benar untuk pemenuhan gizi. Oke. Keren banget nih. Programnya. Kalau saran saya misalnya bansos untuk gizi anak diberikannya dalam bentuk bahan aja. Jangan uangnya. Karena hari ini kan ini kalau tujuannya untuk itu ya, tujuannya untuk pemenuhan gizi itu. Jadi saya dulu juga pernah dapat amanah gitu, ada anak gizi buruk di daerah saya, waktu itu saya di Tangerang Selatan. Kita berhasil munasoroh banyak gitu, karena ini anaknya kembar dan gizi buruk dua-duanya. Terus kita memutuskan tidak memberikan dalam bentuk uang ke orang tuanya, karena memang orang tuanya punya banyak masalah keuangan ya, nggak bisa bayar kontrakan, terus jobless waktu itu awal-awal pandemi itu, bapaknya kehilangan pekerjaan, ibunya pun sama, jadi nggak ada pemasukan, anaknya 5. Kalau kita kasih uang habis pasti, gitu kan, buat bayar macam-macam, ntar anaknya nggak kebagian. Jadi kita memberikan dalam bentuk nutrisinya, jadi misalnya bahannya. Oke, udah bentuk ATM lebih berbeda. Berarti benar-benar memang butuh kampanye ya. Jadi memang harus dikampanyekan makanan lokal. Itu sebenarnya di Bandung ada loh teman saya yang concern masalah itu. Jadi makanan lokal untuk gizi seimbang. Waktu itu kita pengen banget bikin project tuh mengenalkan menu-menu lokal yang sebenarnya itu gizinya seimbang. Kan biasanya kan kita nyontohinnya nasi, sayur, lauk pauk gitu ya. Nasi, sayur, lauk pauk, buah gitu. Terus nggak spesifik gitu, tapi kita pengen kenalin lebih ke menunya, kayak misalnya gado-gado biar gizinya seimbang gimana? Karena ada ketupat tuh, ketupat sebagai sumber karbo. Terus ada telur itu sebagai sumber protein hewani. Terus ada sayurannya kan, gado-gado ada sayurannya. Ketupat sama kentang nih, kalau di gado-gado ada kentangnya juga. Terus bumbu kacangnya nih sumber protein nabatinya kan, kacang sumber protein nabati gitu. Jadi kayak gitu makanan-makanan lokal. Jadi bisa mungkin dimulai dengan kampanye makanan lokal yang bergizi seimbang gitu, karena mereka kan kalau cuma dikasih tahu oh ya nasi, sayur, lauk pauk gini itu kayak awang-awang banget gitu kan. Yang ini bergizi nggak ya, jumlahnya berapa gitu. Nanti kalau untuk detailnya nanti kita japrian aja kan ya. Soalnya banyak gitu ya, banyak dan panjang. Dan sebenarnya saya punya beberapa pelatihan kelas menyusun menu. Ini hari ini terakhir untuk kelas menyusun menu basic batch 6. Jadi batch 7-nya insya Allah nanti di bulan Ramadan di April. Terus hari Senin besok ada kelas menyusun menu advance. Advance-nya itu karena menyusun menunya sesuai dengan kebutuhan kalori masing-masing. Jadi bentuknya itu ada materi dan praktikum. Praktikumnya bukan yang ke lab atau gimana sih, jadi cuma materinya seperti ini, habis itu dikasih tugas, jadi praktikumnya itu tugas.
Jadi supaya menajamkan isi materinya. Terus tanggal 4 April insya Allah sebelum Ramadan ada kelas menyusun menu MPASI gitu. Karena saya sering banget dapat pertanyaan gitu ya. Saya harus MPASI yang mana gitu, yang 4 apa gitu. Ada yang 4 ini, ada yang 4 itu gitu ya. Terus ada yang buah dulu atau menu lengkap gitu. Jadi banyak yang bertanya-tanya gitu ya. Nah, itu akhirnya kita bikinin kelas. Ya, banyak yang mulai ngerti, paham gitu prinsipnya apa, termasuk untuk diet-dietan juga gitu. Nanti info kelasnya saya titip ke Mbak Didi ya. Ada untuk kelas menyusun menu yang advance sama yang benar-benar ada. Sama yang basic. Sama yang MPASI, karena kalau yang basic flyernya belum ada yang bulan Ramadan. Kalau yang bulan ini mulainya hari Senin kemarin, selesainya hari ini, nanti malam penutupan. Nah, itu tadi soal menyusun menu. Jadi sebenarnya menyusun menu itu mudah gitu ya, yang ada aja, yang ada di sekitar kita gitu. Cuma kadang-kadang ya kita banyak yang terlalu silau sama bahan-bahan yang kelihatannya wah gitu. Dulu ada teman saya waktu MPASI anaknya yang pertama gitu ya, dia tuh penasaran banget pengen pakai natural yeast untuk MPASI. Terus dia nanya ke saya, sebenarnya natural yeast itu pakainya gimana? Saya tuh baru pertama kali dengar apa itu natural yeast. Yeast itu kan kapang ya, buat ragi itu kan, buat bahan buat ragi itu, buat fermentasi itu. Natural yeast. Kapang natural. Kapang itu udah natural, kenapa ada naturalnya lagi gitu kan? Bingung kan saya. Jadi saya juga ditanya gitu bingung, itu apaan sih gitu. Ternyata dia lihat di selebgram kayak gitu. Saya bilang udah ini aja lah, unfollow aja gitu. Pakai aja apa yang ada di sekitar kita. Nah, di kelas-kelas itu biasanya praktikumnya adalah kita belajar untuk mengenali di sekitar lingkungan kita itu ada apa. Supaya kita bisa menyusun menu sesuai dengan kondisi kita masing-masing gitu. Kayak saya nih di hutan ini kan terbatas banget ya bahannya, terutama bahan-bahan protein hewani. Mungkin saya cuma bisa konsumsi ayam sama telur sama daging frozen misalnya. Saya mungkin nggak bisa konsumsi ikan-ikanan di sini karena ikannya kan nggak fresh gitu kan, harus diawetkan. Dan kadang saya pernah coba sekali itu sakit tenggorokan saya, entah karena kadar formalin yang terlalu tinggi atau apa gitu ya. Jadi saya akhirnya memutuskan tidak mengkonsumsi ikan-ikan yang dijual di sini karena nggak segar. Gitu. Jadi ya saya susun aja gitu sesuai dengan apa yang kita punya di sini. Gitu. Nggak usah menyusahkan diri harus bagaimana. Nah, itu sebenarnya udah membantu banget dengan kita mencari tahu di sekitar kita itu ada apa. Itu sudah membantu kita untuk membuat menu yang bergizi. Kalau ditanya contohnya gini. Di tempat saya misalnya cuma ada 3 itu tadi ya yang bisa saya makan. Daging sapi, telur sama ayam. Karena di sini ada kandang-kandang ayam, orang yang menjual ayam itu dipotong saat kita beli itu. Ayamnya ayam lehon sih, ayam negeri gitu kan. Tapi dia itu potongnya atau disembelihnya itu pas kita mau beli. Jadi masih seger kan. Itu buat saya menenangkan karena saya nggak tahu dia kalau diawetkannya pakai apa aja. Gitu. Nah dari situ saya memilih ya udah pakai ayam gitu kan. Nah dengan adanya 3 bahan itu, kemudian saya susun menunya. Gimana caranya biar tiap hari bisa ganti-ganti dan nggak bosen. Jadi kalau masak ayam ya nggak cuma ayam goreng aja, ada menu ayam goreng. Nanti mungkin hari keempat saya bikin ayam teriyaki misalnya,
atau ayam goreng mentega atau opor gitu. Nah itu diselang-seling dan saya bikin siklus menunya gitu. Itu kan lumayan membantu ya, membantu kita untuk cepat menyiapkan masakannya, karena nggak kelamaan mikir hari ini mau masak apa ya, karena udah ada patokannya. Dan juga membantu kita untuk mengirit anggaran belanja gitu. Jadi nggak kelamaan, ntar kita udah beli gini busuk nggak jadi dimakan. Itu penyakit saya sih dulu. Jadi suami saya suka kesel, udah belanja beli sayur macam-macam kok nggak dimasak gitu kan, buang-buang duit belanja aja gitu. Seperti itu. Latihannya kira-kira seperti itu. Terus pertanyaan berikutnya, masalah anak susah makan, pola makan anaknya sekali selainnya minum susu formula, usianya 20 bulan. Apakah pola seperti ini gizi anak saya sudah Oke, susah makan ini adalah masalah ibu-ibu se-Indonesia. Termasuk juga pernah ngalamin 2 anak saya mengalami susah makan. Penyebab susah makan itu macam-macam. Yang pertama, sakit. Sakit itu bisa macam-macam juga ya. Ada yang anemia, ada yang TB atau tuberkulosis, terus ada yang cerebral palsy, ada karena dia tumbuh gigi, gusinya jadi nggak nyaman. Itu juga kalau saya ngitungnya itu sakit gitu, karena kan sakit gigi gitu ya. Kita aja orang dewasa kalau sakit gigi mau makan juga horor gitu kan, aduh ntar ngilu lagi gitu kan. Jadi saya masukin itu ke sakit. Terus selain sakit gitu ya, yang kedua ada faktor rasa dan tekstur tidak sesuai selera. Ini banyak terjadi di masa sekarang ketika ibu-ibu itu bersemangat untuk membuat MPASI homemade, tapi kurang mengetahui bahwa MPASI itu tidak hanya harus sehat, melainkan juga harus enak, gitu, harus zat gitu ya. Jadi kalau saya ditanya, Mbak, MPASI yang bagus itu gimana? MPASI yang enak. MPASI itu nggak boleh nggak enak. Lah kan cuma bayi, dia belum bisa milih gitu ya, belum bisa protes. Ini untuk kasus kasus bayi usia 6 bulan baru mulai MPASI. Kan dia masih bayi, Mbak, masih 6 bulan belum bisa milih makanan gitu. Yang penting kan bergizi, ada brokoli, ada ini, ada itu. Iya, tapi kalau rasanya menurut ibunya nggak enak, buat bayinya juga nggak enak. Jadi wajar kalau dia menolak makan. Gitu. Jadi faktor pemberian MPASI itu juga berpengaruh. Selain juga yang tadi saya bilang ya, gimana pola makan ibunya saat hamil. Itu juga mempengaruhi. Kemarin saya baru dapat curhatan ada ibu yang sedih banget gitu ya. Dia saking sedihnya dengan berat badan anak itu sehari ditimbang 2 kali. Bayangin ya, dalam sehari dia nimbang 2 kali. Jadi waktu saya tanya kurva, kan kalau ada orang konsul ke saya selalu saya minta kurvanya. Itu catatannya banyak banget. Usianya masih di rentang segitu terus, tapi catatannya banyak banget. Jadi saya lihat ini ibunya obsesi banget untuk menimbang anak. Itu pasti stres banget, kan? Benar ibunya tuh stres. Nah, ini nanti masuk faktor ketiga ya, ibu stres ini masuk faktor ketiga. Padahal kalau saya lihat dari kenaikan berat badannya setiap bulan, anak ini tiap bulan beratnya naik. Dan naiknya juga lumayan gitu. Bagus, sesuai dengan kenaikan berat minimal yang ada di KMS gitu. Tapi ibunya nggak bisa mensyukuri apa yang anaknya berikan. Dia sih membandingkan dengan anak tetangga yang memang kenaikan berat badannya bagus. Tapi dia lupa ketika dia membandingkan anaknya, dia tidak membandingkan dirinya dengan ibunya si anak. Nah, tadi selera makan itu. Jadi apakah makanannya enak? Gitu. Oh ya, si ibu ini tadi ternyata nggak suka makan daging. Nah, kenapa anaknya suka melepeh makan? Yang dilepeh itu daging. Jadi ibunya nggak pernah memperkenalkan daging, baik ketika dia hamil maupun MPASI. Tapi MPASI anaknya harus makan pakai daging, yang ibunya itu nggak suka.
Dan saya juga nggak tahu gimana masak ya, karena dia kan nggak daging dan nggak tahu dicicipin apa nggak masakannya gitu kan. Dia bisa ngolahnya atau enggak, rasanya enak apa enggak, dia nggak makan gitu kan. Jadi saya bilang, berarti ibunya egois karena anaknya nggak dibiasakan mengenal rasa itu, kok dipaksa makan itu. Alasan dia memang kan supaya kebutuhan gizinya tercukupi. Iya, tapi harusnya dilihat dulu dong riwayat sebelumnya. Kan anak jadi nggak punya kamus rasa daging gitu. Jadi wajar kalau dia kemudian kurang suka. Ya nggak wajar juga sih. Harus ada cara lainnya. Anak harus ada orang tua yang anak saya kok nggak mau makan gitu, padahal anaknya udah nggak mau tekstur itu. Misalnya usia 7, 8, 9 itu mereka biasanya udah nggak mau bubur, tapi orang tuanya masih ngasih bubur. Ini anak saya nggak mau makan. Kasih apa Mbak? Bubur. Udah coba dikasih nasi. Nanti pencernaannya nggak bisa, belum dicoba. Waktu coba BAB-nya biasa aja gitu. Berarti kan pencernaannya baik-baik aja gitu. Jadi orang tua kurang mengenal anaknya. Ini sebenarnya anak saya kenapa? Kan. Terus yang ketiga adalah faktor suasana makan. Ini yang tadi saya bilang. Kalau ibunya stres, suasana makan jadi nggak menyenangkan. Kalau suasananya tidak menyenangkan, penuh tekanan gitu ya, ibunya auranya mengerikan, anak juga nggak nyaman untuk makan. Bukan cuma mengerikan loh. Mengerikan mungkin kan kesannya kita maksa makan nggak sambil melotot gitu, atau sambil nyekokin kalau bahasa orang tua saya dulu gitu, dipaksa buka mulut, itu anak udah trauma duluan mau makan, jadi akhirnya dia malas makan. Terus trauma bisa terus dipelototin dan lain sebagainya. Ada lagi orang tuanya sedih, terutama ibunya mungkin memendam sesuatu di dalam hatinya gitu ya, entah marah sama mertua, entah marah sama orang tua, atau marah sama suami, atau sama ipar, sama saudara kandung, dan lain sebagainya. Bahkan sama tetangga yang suka komentar, tapi disimpan sendiri. Disimpan aja sendiri, nggak diselesaikan masalahnya. Jadi dia ada masalah sama orang dewasa lain, tapi dibawa-bawa dalam pengasuhan. Itu ngaruh banget, karena anak itu 9 bulan lebih ada di kandungan kita, dia bisa ngerasain apa yang ibunya rasakan. Itulah sebabnya kalau kita hamil, diusahakan kita harus happy. Karena kalau kita happy, anaknya ikut happy. Jadi pembawaan dia sesudah lahir itu juga happy gitu ya, sesuai dengan apa yang ibunya rasakan waktu hamil. Jadi kalau misalnya kita ngerasain tekanan, stres, dan lain sebagainya, perasaan-perasaan yang belum selesai gitu ya. Kalau bahasa teman-teman saya itu belum selesai dengan dirinya sendiri, itu anaknya juga bingung. Dan anaknya juga jadi ikutan kebawa perasaan. Gitu. Anaknya ikutan baper, dan akhirnya anaknya jadi nggak nafsu makan. Karena suasana makannya itu jadi tidak menyenangkan. Gitu. Itu faktor-faktor yang menyebabkan anak itu tidak suka makan. Nah, solusinya gimana? Gitu. Solusinya gimana? Apakah boleh diberikan susu formula selain makanan? Atau tidak? Karena susu formula itu tidak melengkapi gizi secara seimbang. Susu itu hanya sebagian kecil dari gizi seimbang. Susu itu sumber protein hewani, iya, tapi dia tidak bisa memenuhi kebutuhan komponen lainnya sesuai dengan kebutuhan kalorinya. Jadi bukan solusi sebenarnya kalau memberikan susu, malah itu bisa menimbulkan masalah yang baru. Kenapa? Anak kan malas makan nih. Makan itu kan butuh kerja otot oromotorik sini ya, rahang, gigi, lidah, indera pengecap gitu. Terus susu itu cuma gelek, saya kenyang. Udah kayak gitu doang. Jadi tidak ada proses parentingnya, tidak ada proses pengasuhan pembelajaran, tidak ada proses pembelajaran untuk makan di situ. Cuma minum susu aja, udah selesai.
Yang penting dia kenyang, masuk kalori, berat badannya naik. Gitu. Itu kalau misalnya pemberiannya lebih dari 500 ml sehari bisa menyebabkan anak kena anemia. Jadi masalah baru lagi, dan dia jadi semakin tidak mau makan. Karena kondisi anemia itu papila lidah kita ini mengalami atrofi. Rasa makanan tuh jadi tawar gitu. Itu yang menyebabkan orang-orang anemia kehilangan nafsu makan juga gitu. Karena makanan hambar gitu, nggak ada rasanya. Makanya harus dicegah kan, kalau anak anemia itu harus diterapi dulu, harus diatasi dulu, baru dia bisa kembali lagi nafsu makan. Gitu. Jadi sebaiknya bukan diberi susu formula, tapi dicari dulu akar permasalahannya apa. Cari akar permasalahannya, kemudian diatasi, gitu. Supaya dia mau makan lagi, bukan hanya kemasukan kalori aja. Terus yang pemberian gula garam tadi gimana gitu? Sebenarnya gula garam itu tidak diharamkan dalam MPASI, tapi kadarnya sedikit banget, sangat sedikit untuk usia 6 bulan gitu. Cuma berapa gram gitu sesuai berat badannya. Jadi sekalian aja. Nah, kita juga memberikan MPASI homemade itu kan MPASI homemade itu kan kita berikan supaya dia mengenal makanan keluarga ya. Supaya dia mengenal makanan keluarga, supaya dia gampang makannya seperti apa yang kita makan gitu ya. Dan dia mengenal banyak rasa makanan gitu, aneka ragam rasa makanan yang asli gitu. Nah, kalau misalnya kita kebanyakan ngasih bumbu penyedap gitu, itu nanti dia kehilangan ininya, kamus rasanya. Oh, tomat tuh rasanya kayak begini, toh buncisnya rasanya kayak gini. Tapi tadi tetap harus enak gitu. Gimana caranya? Mainkan bumbu dapurnya. Ada kemiri, ada bawang putih, ada daun salam, ada daun jeruk, itu semua ngasih rasa. Seledri, ada daun bawang gitu ya. Lengkuas, jahe boleh. Terus kunyit, kencur gitu boleh diberikan. Yang penting rasanya enak. Gitu. Jadi garis bawahi bahwa MPASI itu harus enak. Gitu ya. Terus pertanyaan berikutnya ini tadi adalah teori karbohidrat dan protein tidak boleh dimakan berbarengan. Apakah betul? Tidak betul. Karena gizi seimbang itu ada sumber protein, sumber karbohidrat, sumber lemak, dan sumber vitamin dan mineral. Satu piring, namanya isi piringku, tadi ada di slide itu ya. Satu piring itu ada semuanya. Kalau nggak boleh dimakan bersama, gimana ceritanya? Gitu. Dan jangan lupa bahwa dalam satu bahan makanan itu dia tidak hanya mengandung satu jenis sumber gizi aja. Misalnya nasi, itu sumber karbohidrat karena dia besarnya di karbohidrat, tapi dia juga ada proteinnya. Terus di sayur itu ada vitamin, ada mineral, tapi juga ada karbohidratnya, ada proteinnya juga, dan ada lemaknya sedikit pada beberapa sayur. Jadi ikan-ikanan misalnya, ikan-ikanan juga tuh dia ada karbohidratnya, ada proteinnya, ada lemaknya, ada vitamin dan mineralnya. Pokoknya satu bahan makanan itu dia tidak hanya mengandung satu jenis doang, karbohidrat doang, enggak. Dia tetap mengandung yang lain, tapi jumlahnya bervariasi. Jadi sumber karbo dan sumber protein boleh dimakan berbarengan, boleh banget boleh, supaya seimbang. Gitu. Terus penting nggak sih sarapan bagi anak? Bukan cuma anak, sarapan itu penting untuk semuanya, terutama yang mau menurunkan berat badan. Yang mau menurunin berat badan wajib banget sarapan. Kalau nggak sarapan, berat badannya makin naik. Kenapa saya bisa bilang begitu? Karena udah ada pasien-pasiennya yang membuktikannya. Saya nggak bisa bilang pasiennya, soalnya saya tidak membuka praktek. Saya hanya membuka konseling. Jadi teman-teman saya yang minta dibuatkan program penurunan berat badan, itu saya minta, setelah saya gali, ini mereka biasanya ninggalin sarapan dengan alasan ngurangin porsi makan. Efeknya apa? Efeknya pas jam selingan pagi, gitu ya, itu
mereka kalap makan selingannya itu kalap karena mereka kelaparan. Jadi niat hati mau nurunin berat badan, yang ada berat badan makin naik karena waktu jam selingan pagi mereka over kalori di situ. Harusnya yang ideal makan itu dibagi 5-6 kali jadwal makan. Sarapan pagi, selingan pagi, makan siang, selingan sore atau siang, makan sore, bukan makan malam ya, makan sore. Terus kalau perlu ada selingan malam. Jadi dibagi 6. Nah, dibagi 6 ini ada proporsinya. Kan kebutuhan kalori kita itu 100%. 100% dari berapa kilokalori yang kita butuhkan, beda-beda ya. Nah, 100% ini dibagi sarapan itu 20%, terus selingan itu biasanya 10%, makan siang 30%, selingan lagi 10%, makan sore 30%. Kalau ada satu lagi, itu bonus buat misalnya yang mau naikin berat badan, ya. Atau yang kondisi lain, misalnya diabetes, gitu. Itu nanti pembagian persentasinya juga beda. Nah, dari situ, sarapan ini kan besarnya cuma 20%, tapi dia krusial, atau dia tuh penting banget. Kenapa? Karena sekitar jam 8 sampai jam 9 pagi, tubuh kita itu mengeluarkan hormon kortisol yang dia itu bisa mempengaruhi mood kita, gitu. Dan kalau misalnya dia hormon ini keluar dan kita belum sarapan, gitu ya, belum ada makanan yang masuk, itu bisa bikin kita itu jadi lebih kalap di makan berikutnya. Itu yang tadi bikin teman-teman saya yang mau nurunin berat badan gagal nurunin berat badan karena dia meninggalkan sarapan dan dia kelaparan di jam-jam 10-11. Gitu kan. Jadi begitu lihat gorengan, kalau belum 5 nggak bisa stop. Gorengan kalorinya berlebih. Tadinya niat mau nurunin berat badan nggak jadi, mau ngurangin kalori nggak jadi gitu. Karena dia kebanyakan makan gorengannya gitu kan, lemaknya banyak yang masuk gitu. Terus saya ketika mereka ikut program, saya tekankan untuk melakukan sarapan gitu ya, itu mereka bisa turun. Ada yang 4 kilo, ada yang 5 kilo gitu. Dengan memperbaiki pola makan gitu ya, dimulai dengan sarapan, itu mereka berhasil menurunkan berat badan. Waktu saya tanya gimana, ngemil jam 10-nya, masih kuat makan gorengan 5? Enggak, kadang-kadang malah masih kenyang gitu, karena udah sarapan, masih kenyang. Jadi akhirnya nggak ngemil, jadi dari makan pagi langsung ke makan siang. Jadi nggak ada ngemil-ngemil, makanya berat badannya bisa turun. Dan kalaupun dia ngemil, dia bisa terkontrol jumlahnya karena dia udah makan pagi. Nah, makan paginya yang kayak gimana nih? Apakah makan paginya cuma minum teh, minum kopi, sama makan kue cucur 1, misalnya gitu? Enggak. Jadi saran saya ketika makan pagi itu gizinya tetap seimbang. Misalnya makan roti gitu ya. Ya boleh makan roti, misalnya ditambah makan roti berapa tangkap gitu. Terus kalau misalnya dia suka kayak semodel sandwich gitu ya, jadi roti ada sayurannya, ada tambah telur misalnya, atau tambah abon, atau tambah apa, itu bisa ya, biasanya ada tomatnya gitu, bisa jadi menu sarapan. Itu udah menu gizi seimbang kan, sumber karbonya roti, terus ada sayurannya, ada sumber proteinnya. Jadi nggak mesti sarapan tuh harus nasi. Ada juga yang nggak kuat makan nasi kalau sarapan karena nggak biasa. Ada yang memilih salad sayur gitu kan. Aku mau yang ringan-ringan aja. Iya bagus, nggak apa-apa. Yang penting terpenuhi kebutuhannya pagi-pagi, nggak jadi binge eating gitu ya, nggak jadi over kalori gitu karena dia meninggalkan sarapan. Gitu. Jadi nggak cuma anak ya, semua wajib. Terutama anak-anak apalagi karena anak-anak sedang masa pertumbuhan jadi gitu. Bagusnya iya tadi sebelum jam 9, jam 8, jam 9. Tuh. Terus sarapan pagi udah. Kalau diet itu perlu minuman tertentu sebagai sarapan? Enggak. Bagusnya sarapan tadi gizi seimbang itu tadi ya, Mbak Yati Effendi. Makan siang makan biasa atau ada yang diet karbo? Bagaimana menentukan diet yang baik untuk seseorang? Menentukan diet yang baik untuk seseorang itu adalah dengan mengukur rasa bahagia. Jadi ini, ketika kita melakukan diet,
tapi kita merasa tersiksa, berarti itu dietnya nggak baik untuk kita. Ketika kita melakukan diet ini pola makan ya, diet ini pola makan atau pola ya healthy lifestyle lah. Saya nggak bilang diet itu nurunin berat badan, tapi bagaimana kita mengatur pola makan kita. Jadi kalau kita memilih suatu pola hidup gitu ya, entah apapun namanya gitu, dan kita tidak merasa enjoy menjalankannya, misalnya kapan ya aku bisa cheating gitu, itu berarti nggak baik buat kita. Karena yang sibuk kita pikirkan adalah kapan kita bisa cheating gitu kan. Kita tidak menikmati dietnya, mendingan ganti yang lain. Terus yang kedua, kita merasa tersiksa, itu tadi ya, tak menikmati juga kan, jadi mendingan ganti. Terus yang ketiga, penurunannya terlalu drastis. Yang normal seminggu itu turun setengah sampai 1 atau 2 kilo. 1 kilo, setengah sampai 1 kilo. Jadi maksimal 1 bulan paling nggak turunnya 4 kilo lah maksimal ya. Lebih dikit nggak apa-apa. Mungkin workoutnya kenceng gitu ya, jadi turunnya banyak. Tapi kalau 1 bulan turun 12 kilo, 10 kilo, jangan, ganti aja. Karena itu akan mengganggu metabolisme kita. Ada teman saya sebulan turun 12 kilo, habis itu dia nggak mens, dan dia mudah marah. Kenapa? Karena metabolisme tubuhnya terganggu. Metabolisme hormonnya terganggu, akhirnya gagal. Turunnya 12 kilo, begitu dia berhenti, naiknya 20. Jadi yang instan-instan, yang cepet-cepet gitu kan, sebulan 26 kilo, mendingan jangan, ganti yang lain. Yang perlahan tapi menyehatkan. Tadi yang saya bilang di materi tadi ya, diet itu yang pertama harus menyenangkan, menyehatkan, dan konsisten. Kalau kita ini akan menjalankan pola hidup sehat ini kan nggak, kalau 2 bulan 9 kilo wajar lah, masih normal, masih kan bisa 4 kilo tadi sebulan ya, 4 kilo sebulan, terus kali 2 ya 8, 9 masih normal, asal memang polanya juga bagus gitu, nggak kemudian melarang makan apa gitu. Maksudnya, kamu cuma boleh minum ini, nggak boleh makan gizi seimbang, itu juga kalau udah kesampaian terus mau apa gitu. Jadi pilih diet, pilih diet yang kita bisa menjalani seumur hidup. Karena kita kan melakukan diet ini bukan cuma perkara nyari berat badan turun ya. Kalau berat badan udah turun, maksud kita mau balik lagi ke pola hidup yang sebelumnya kan enggak. Gitu. Nanti naik lagi dong berat badan kita. Bisa jadi kan berat badan kita naik karena sebelumnya tidak terkontrol itu tadi ya, makan asal-asalan gitu kan, nggak suka olahraga gitu ya, mager dan lain sebagainya. Ketika kita menjalankan diet untuk menurunkan berat badan, kita jadi rajin olahraga. Habis itu mau berhenti, nanti metabolisme tubuh kita kacau lagi. Jadi sebaiknya ketika kita memilih suatu diet, lakukan itu sampai nanti kita menutup mata gitu. Jadi makannya diatur, menunya diatur, pola hidupnya diatur, gitu. Pola pikirannya, manajemen stresnya diatur. Gitu. Kalau kita udah menemukan yang kayak gitu, pertahankan terus, jangan ditinggal. Jadi itu contoh diet yang baik untuk kita. Terus mana lagi tadi? Ini ya, minuman high kolagen. Seberapa penting kita butuh asupan kolagen? Jadi kalau asupan vitamin dan mineral ya, ini kan mikronutrien. Kita butuh gizi itu ada makro dan mikronutrien. Makro itu karbohidrat, protein, dan lemak. Itu yang gede-gede, makro, gede-gede gitu ya. Gedenya itu ya bentuknya gram itu. Nah, kalau yang mikro, ini kebutuhannya sedikit sekali. Ada yang mili, ada yang mikro, gitu. Ada yang IU, jadi udah nggak masuk gram lagi gitu ya. Sedikit sekali, kecil sekali, esensial sekali, dan tidak bisa dihasilkan oleh tubuh kita. Jadi kita perlu dari luar, gitu, dari luar tubuh kita, misalnya dari makanan. Kebutuhannya sedikit, tapi kadang suka tidak terpenuhi. Nah, setahu saya kalau kolagen ini hitungannya juga bukan yang makro. Jadi sebenarnya kolagen itu bisa kita dapetin dari bahan makanan kok. Ada dari kolang-kaling gitu ya, dari mungkin produk-produk kayak
rumput laut kayak gitu ya, dari agar-agar gitu. Jadi sebenarnya nggak wajib amat sih minum suplemen setahu saya. Selama masih bisa dipenuhi oleh tubuh, kecuali tubuh kita mengalami defisiensi gitu ya, mungkin perlu. Tapi kalau kalau enggak, tubuh kita sehat-sehat aja, ya nggak perlu. Gitu. Terus tadi apalagi kebutuhan ibu menyusui seperti apa? Saya kadang bangun tidur tuh badan tidak bugar, rasanya pegel-pegel. Ini usia bayinya berapa ya? Biasanya terjadi seperti ini itu pada bayi-bayi baru lahir. Mungkin siapa tadi? Mbak Inu ya. Kebutuhan gizi ibu menyusui itu lebih besar 300 kilokalori dibandingkan wanita dewasa yang tidak menyusui. Jadi kalau ibu hamil dan ibu menyusui itu kan makannya bukan cuma sendiri. Jadi kebutuhannya lebih besar daripada wanita dewasa yang tidak hamil dan tidak menyusui. Kira-kira 300 kilokalori atau bahkan lebih kalau ibunya mengalami kurang gizi. Nah, pola makannya gimana? Pola makannya harus gizi seimbang itu tadi. Dan yang sering saya temui pada kasus-kasus ibu menyusui yang berat badan bayinya kurang dari kenaikan minimal, yang bayinya mengalami weight altering atau gagal tumbuh gitu ya, atau ibu-ibu yang mengalami keluhan-keluhan pasca melahirkan itu adalah seringkali ibu-ibu, apalagi yang anaknya sudah lebih dari 1, itu makannya seingetnya, sesempatnya, seadanya. Padahal ibu menyusui itu juga sangat membutuhkan makanan yang bergizi seimbang. Ada sumber proteinnya, ada sumber karbohidratnya, ada sumber lemak, dan sumber vitamin dan mineral. Gitu. Jadi sesuai kebutuhannya dan lengkap gizinya itu sangat diperlukan oleh ibu hamil. Dan makannya juga sebaiknya teratur. Jadi sehari perlu banget makan berkali-kali gitu ya, makan 3 kali. Mbak, tapi saya sudah gembrot, nanti saya tambah gembrot gimana? Percayalah bahwa menyusui itu juga menurunkan kalori. Ini terjadi sama saya sih. Jadi saya itu dulu waktu hamil anak pertama naiknya 16,5 kilo. Normal, 16,5 kilo gitu kan. Terus saya nyapih anak pertama nih. Setelah saya total, dari berat badan saya sebelum hamil, itu berat badan saya itu setelah melahirkan. Setelah melahirkan itu. Jadi kan mau melahirkan kan ditimbang nih, terakhir itu kan tadi naiknya 16,5 kilo ya. Jadi saya itu terakhir sebelum melahirkan itu berat badannya 69,5 kilo. Gitu kan. Begitu saya menyapih, itu berat badan saya itu turunnya sekitar 23 kilo. Jadi sekitar tinggal 47 kilo lah. Turun 7 kilo dibanding waktu saya baru mulai hamil. Saya start hamil di 54, tapi setelah sapi berat badan saya jadi di bawah 5. Gitu. Jadi terbukti bahwa menyusui itu juga menurunkan kalori, apalagi mengasuh anak yang mulai lari, mulai jalan-jalan, kita ngikutin kemana-mana gitu, itu udah nurunin kalori banget sebenarnya. Pola makannya gimana? Biasa aja, lapar makan. Kan ini namanya menyusui kan memang udah lapar dan udah haus. Normal banget karena makanannya dinikmati juga anaknya gitu. Jadi penting banget menjaga pola makan, gizinya lengkap, frekuensinya juga terjadwal. Jangan takut, karena nanti ada waktunya kita bisa workout lagi, gitu. Terutama yang habis SC gitu. Jadi jangan lupakan untuk workout juga. Kita harus mempertahankan metabolisme tubuh kita tetap baik. Gitu ya. Kemudian apalagi tadi, bangun tidur pegal-pegal. Ini kalau misalnya badannya pegal-pegal bisa jadi kurang olahraga juga gitu kan. Mungkin ada posisi yang salah waktu gendong, waktu mandiin. Karena saya dulu pernah kayak gitu dan ternyata tante saya pas ngelihat saya mandiin bayi pertama saya itu bilang, "Ya, kamu salah kayak gitu caranya." gitu. Makanya badanmu sakit katanya begitu.
Jadi faktor kita jarang gerak, kurang olahraga itu juga berpengaruh. Kurang gizi tertentu bisa jadi gitu, karena biasanya kalau kita kekurangan vitamin B6 dan B12 itu badannya jadi rasa lebih sering pegel-pegel. Anak saya usia 9 tahun, dia mau makan daging harus diolah tidak berbentuk, begitupun sayuran. Apa itu tidak apa-apa ya? Udah 9 tahun ya, harusnya sih dia udah udah nggak ada picky dan ini. Bisa jadi mungkin dia trauma. Jadi saya pernah ketemu ibu-ibu yang dia tidak mau makan daging karena dia pernah lihat pemotongan hewan kurban. Terus dia jadi takut makan daging karena dia masih ingat darahnya ngucur-ngucur. Nah, ini perlu dicek apakah anak ini mengalami trauma atau enggak. Mungkin perlu diatasi dulu itunya, baru dicoba untuk konsumsi lagi. Sementara ya sebelum ketemu masalahnya, ya gimana caranya masuk walaupun harus diolah pakai bakso misalnya, ya nggak apa-apa. Gitu. Tapi baiknya sih segera diatasi ya, karena dia nanti akan semakin besar dia akan jadi orang tua. Bagaimana nanti dia ngajarin anaknya kalau dia nggak mau makan makanan tertentu gitu. Ada soalnya teman saya itu, dia pemakan segala nih, teman saya yang ibunya ya. Dia pemakan segala, tapi anaknya itu susah banget makan sayur. Suaminya nggak mau makan sayur. Benar-benar suaminya nggak mau makan sayur. Itu kan bahaya juga ya, karena dia kan orang tua itu kan nggak cuma ibunya, ada bapaknya juga. Bagaimana dia ngelihat orang tuanya lah, anaknya nanti jadi ikutan. Bagaimana dengan diet konsumsi air rebusan rimpang, serai, jahe, kunyit? Karena belum teruji secara klinis. Amankah? Kita menyebutnya, jadi rimpang-rimpangan ini bagian dari fitofarmaka. Fitofarmaka itu adalah bahan-bahan alami yang punya efek gitu ya, punya efek kesehatan untuk tubuh kita. Baik untuk dikonsumsi, baik sesuai dengan kebutuhannya dan tidak overdosis gitu. Kadang-kadang orang sekarang tuh, saya nggak mau obat-obatan, saya nggak mau obat-obatan kimia. Kimia itu bukankah air itu juga bahan kimia ya, H2O gitu kan. Jadi saya nggak mau obat-obatan karena itu kimia, tapi mau herbal. Herbal itu kimia juga. Yang lebih bahaya ketika kita memilih nggak mau obat yang udah ada dosisnya, gitu ya. Oh ini kalau sakit ini butuh obat ini dosisnya sekian, gitu kan? Itu kan udah diteliti ya. Jadi kalau sakitnya begini, keluhannya begini, dosisnya sekian. Kalau herbal nggak ada dosisnya kan? Gitu. Jadi harus hati-hati. Kecuali sekarang ada tuh fitofarmaka juga, jadi herbal yang diakui bisa memberikan efek terapi dan ada dosisnya. Jadi hati-hati ketika kita menghindari obat terus mengeluh-elukan herbal. Saya bukan anti herbal ya, saya juga konsumsi lah herbal. Tapi kita jadi berlebih-lebihan dan tidak sesuai dengan kebutuhannya. Nanti malah jadi kontraindikasi. Kemarin ada tetangga saya anaknya meninggal karena itu. Dia anaknya memang ada sakit, nggak dimakan juga. Saya nggak nyalahin herbalnya sih. Saya juga nggak tahu persis sakitnya apa dan konsumsinya bagaimana gitu. Cuma tetangga-tetangga saya bilang kok nggak pernah periksa gitu kan. Maunya cuma minum ini lama-lama anaknya jadi drop dan akhirnya kemarin nggak ada kelas 4 SD. Sedangkan kami tinggalnya di hutan gitu ya, fasilitas kesehatan jauh tinggi. Jadi sayang, sedih sih sebenarnya. Gitu. Gimana baik nggak dikonsumsi? Baik ya, sesuai dengan kondisi dan tidak berlebihan itu tadi ya, tidak berlebihan. Terus lihat juga ke diri kita apakah bisa diterima atau enggak. Karena kemarin ada teman saya masuk UGD karena dia minum air rebusan jahe, bangun tidur minum air rebusan jahe, ternyata lambungnya nggak kuat gitu. Ternyata lambungnya nggak kuat, perih, terus akhirnya dia harus dirawat di UGD karena lambungnya luka. Saya juga nggak tahu sih dia dia minumnya seberapa banyak gitu ya, malah melukai dirinya sendiri. Jadi dicek dulu ke kita cocok nggak gitu. Terus kalau bisa diminumnya satu-satu aja dulu gitu kan, jangan sekaligus, dan juga porsinya juga jangan berlebihan. Jadi dicek-ceki dulu ya, karena memang sejatinya mereka
punya efek terapi. Gitu. Terus apa lagi tadi? Oh ya, air rebusan. Info daftarnya nanti saya titipin ya. Oh tadi apa di IG ada, lewat IG juga bisa nanti kalau mau minta nomor WA saya. Terus mau tanya untuk memenuhi gizi dan nutrisi untuk anak yang baru disapih dari ASI gimana baiknya ya? Baiknya dipenuhi kebutuhan nutrisinya sesuai usianya, diberikan gizi seimbang setiap makan gitu kan, karena biasanya anak yang sudah lepas dari ASI atau sudah disapih itu makannya jadi lebih banyak. Itu terbukti di 2 anak saya. Jadi mereka lebih nafsu makan karena udah nggak bisa nyari ASI. Jadi saatnya mengencangkan porsi makannya. Semangat gitu ya. Pemberiannya ya itu tadi sesuai dengan isi piringku pada usianya. 2 bulan 9 ini turun berat badan kayaknya. Kalau yang susah menaikkan berat badan gimana ya? Yang susah menaikkan berat badan silahkan coba rutinkan olahraga. Olahraga itu bukan buat olahraga itu tidak hanya untuk menurunkan berat badan, tapi memperbaiki metabolisme tubuh. Gitu. Jadi kalau metabolisme tubuh kita sudah baik, itu juga nanti yang butuh naik berat badannya bisa naik, yang turun berat badannya bisa turun. Jadi sebenarnya olahraga itu tidak hanya berlaku untuk satu program aja, tapi bisa untuk berbagai program, termasuk yang ada hiperkolesterol, ada hipertensi, ada jantung koroner, diabetes, dan lain sebagainya, itu juga butuh olahraga. Tapi olahraga sesuai dengan kondisinya masing-masing ya. Terus ngatur asupan kalorinya. Saya makannya udah banyaknya ini menurut apa nih? Menurut pandangan mata atau menurut kebutuhan kalori sesuai standarnya gitu. Jangan-jangan kita ngerasa udah banyak tapi kalorinya kurang. Gitu kan. Terus ada lagi yang ketiga itu faktor yang tidak kelihatan tapi ini sangat berpengaruh, manajemen stres. Karena kalau kita stres kan tempatnya di di pikiran, di otak. Sedangkan otak itu jenderalnya hormon gitu. Jadi hormon itu sangat patuh sama jenderalnya si otak ini. Kalau otaknya terganggu nih, maksudnya terganggu tuh bukan sakit jiwa gitu, tapi tertekan gitu ya, stres yang tidak bisa di manage dengan baik gitu kan, nanti kerja hormonnya juga terganggu. Akhirnya ya itu gangguan untuk metabolisme pencernaannya bisa kena gitu kan. Yang paling pertama biasanya diserang adalah lambung atau hormon gastrin. Hormon gastrin itu tugasnya ngeluarin asam lambung. Harusnya dia kerjanya per 20 detik. Kalau misalnya jenderalnya lagi marah atau jenderalnya lagi sedih atau jenderalnya lagi mengalami tekanan-tekanan, dia bisa keluar lebih cepat daripada itu, bisa per 6 detik gitu. Akhirnya lambung kita rasanya perih gitu ya, karena asam lambungnya berlebihan, bahkan kadang-kadang sampai mual. Itulah kenapa kalau orang yang stres biasanya gangguan lambungnya itu sering gitu. Jadi kelola emosi, olahraga, tur, dan cek asupan makannya. Gitu. Apakah sudah memenuhi kebutuhan kalori atau belum? Kayaknya semua pertanyaan sudah terjawab ya. Ada yang mau ditanggapi langsung? Mungkin ada yang mau open mic? Iya, terima kasih Mbak Mita atas sharing ilmunya dan pengalamannya. Sangat menarik. Ini mau dibuka sesi pertanyaan tidak Mbak Mita? Waktu kita berapa lama? Sebetulnya sih sudah lewat. Oh gitu, ya udah kalau gitu udah. Apa-apa. Ya. Maaf loh, ini kasihkan ngomong jadinya.
Nggak apa-apa. Kita masih senang-senang aja. Ya, sekali lagi ya turnu, syukron jazakallah Mbak Mita atas ilmunya. Barangkali Mbak Mita mau undur pamit duluan karena mungkin ada agenda lain ya Mbak Mita. Udah mau maghrib di sini soalnya. Mohon Jadi ya. saya untuk pamit duluan. Mangga, silakan Mbak Mita. Mohon maaf kalau ada kehilafan, salah-salah kata. Nanti kalau ada yang butuh bertanya lebih lanjut atau menanggapi jawaban saya lebih komplit misalnya, nanti bisa minta nomornya ke Didi ya, nomor WA-nya ke Didi. Ya, siap-siap ya. Iya. Ya. Bosan Mbak Mita jika nanti kita undang lagi untuk berbagi. Ya. Mudah-mudahan nggak kapok undang saya nih, kebanyakan ngomong nih pemateri. Syarat ilmu, insya Allah. Ya, jazakallah Mbak Mita. Silakan kalau mau undur pamit. Ya, pamit duluan ya. Sebentar, minta foto dulu katanya. Oke. Boleh. Ya, mungkin bisa dibuka videonya untuk teman-teman dari Salimah maupun dari peserta, mangga. Ya, terima kasih Aba-aba, mungkin temanya. Oke. Enggak. 1, 2, 3. Iya. Udah ya, Mbak Mitanya udah ke foto ya? Udah ya? Ya, mangga. Atur nuhun Mbak Mita. Ya, sami-sami pamit duluan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buat peserta, mohon untuk videonya dinyalakan sebelum kita tutup. Ini ada 3 door prize yang akan dibagikan ya Teh Dian ya. Halo Teh Dian. Iya Teh, iya. Tadi door prize pertama. Hari ini dari mana nih Teh Mae? Gimana Teh Dian? Sponsor kita hari ini ada dari Gentara dan Cabai Rawit ya. Nah ini ada nih. Eka. Ya. Jazakallah atas sponsornya Terati dan apa tadi satu lagi Gentara ya? Iya, Gentara itu yang apa? Sahabat pencinta sirah nabawiyah. Oh, baik. Mohon karena ini menjelang mau maghrib nih Teh Dian, gimana mau langsung saja ini untuk door prize-nya? Iya boleh Teh, mangga. Tadi yang pertama jatuh ke ini kebanyakan peserta pada off ya kameranya. Sayang banget. Padahal ada door prize buat peserta yang meng-on-kan kameranya dari awal sampai akhir. Tadi ada 1 orang, tapi itu pun sebentar, tidak apa-apalah. Ini sebagai bentuk apresiasi dari kami panitia untuk Teh Inu Yuniarti ya. Tadi sempat di-on-kan kameranya. Teh Inu, halo. Sepertinya saya kenal nih. Maaf ya, di mainin anak soalnya jadi dimatiin. Iya, nggak apa-apa. Ya, Teh Inu berhak mendapatkan 1 door prize, nanti bisa menghubungi ke Humas ya, atau nanti Humas yang menghubungi. Baik, kita masuk ke door prize yang kedua. Teh Dian mau ada pertanyaan? Ya, peserta. Teteh. Ya. Pertanyaannya adalah di manakah Teh Mita tinggal saat ini? Mangga angkat tangannya. Siapa? Mohon dibantu teteh-teteh yang di belakang layar. Siapa yang sudah mengangkat tangannya? Teh Yeni Nur, betul, Kalimantan. Teh Yeni. Ya, door prize kedua oleh Teh Yeni ya. Yang ketiga. Mau dari saya, mau dari Teh Dian?
Giliran sekarang dari Teh Mae, kan tadi dari saya. Oh iya. Oke. Yang ketiga, apa ya? Siapakah Ketua Pimpinan Cabang Salimah Antapani Bandung? Barangkali ada yang sudah mengenalnya. Mangga para peserta. Tekaci buat panitia Maya, buat peserta saja. Ada? Ya, Teh Yesi, mangga. Teh Ati itu udah ngetik. Teh Ati Rohati, Dokter Nisa, betul. Ya, selamat buat Teh Ati, peserta yang mendapatkan door prize ketiga. Masih ada tidak ya Teh Dian? Atau udah cukup? Teh Mae. Cukup saja ya? Ya, baik. Kami ucapkan terima kasih jazakallah khairan katsiro buat semua peserta yang sudah mengikuti kegiatan Sekolah Ibu Salimah Terpadu Antapani Bandung pada sore hari ini. Nantikan kembali acara-acara sister online kita di bulan-bulan berikutnya yang tidak kalah menarik insya Allah. Baik, kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sebelum saya tutup dengan salam, saya akan mengingatkan sekali lagi buat para peserta semuanya. Insya Allah hari ini penutupan donasi untuk program berbagi bantuan buat lansia. Untuk hari ini, mangga yang masih berkeluangan rezekinya kami tunggu. Silakan mentransfer dan menghubungi ke Humas. Untuk selanjutnya insya Allah di bulan-bulan berikutnya selesai program pemberian santunan buat lansia, kita insya Allah di Ramadan mungkin akan ada lagi program berikutnya, sedekah sekencang angin mungkin ya, nanti akan digagas oleh panitia. Tetap stay tune, insya Allah nanti kita share program-program berikutnya. Saya akhiri dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah. Olan, makasih ya Olan. Tenita. Tenita panitia ya, lupa. Oh iya. Ini tadi peserta pertama ya. Nanti insya Allah dapat door prize juga. Nanti insya Allah panitia akan menghubungi. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Kan tadi ibu bilang gitu. Jazakillah Teh Ispi yang selalu hadir, Teh Rindu Ina, Teh Mirna, Tunuhun, Teh Mira, Mi. Iya Teh Dian.